Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran mata pelajaran BPKN. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Baik, untuk pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pancasila merupakan sistem nilai. Nah, sekarang apa itu nilai? Sebenarnya ada beberapa pengertian dari nilai. Nilai itu adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang bermutu, sesuatu yang berkualitas, sesuatu yang baik, atau sesuatu yang berguna bagi manusia, yang pada hakikatnya melekat pada suatu objek tertentu. Ya. Sesuatu itu dianggap mengandung nilai apabila ada sifat atau kualitas yang melekat pada sesuatu itu. Maksudnya, semakin berkualitas suatu barang, maka nilainya akan semakin tinggi. Semakin baik sifat seseorang, maka nilai terhadap orang tersebut juga akan semakin tinggi. Itu pengertian nilai. Sekarang bagaimana sistem nilai dalam Pancasila? Sistem secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu rangkaian yang saling berkaitan satu sama lain. Antara nilai yang satu dengan nilai yang lain itu berkaitan. Nah, sekarang jika kita berbicara tentang sistem nilai, berarti kita berbicara mengenai beberapa nilai yang kemudian menjadi satu untuk bersama-sama menuju pada tujuan tertentu. Ya. Sistem nilai itu berupa konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai apa yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat tentang apa yang dianggap baik atau dipandang baik. Artinya, ya, apa yang sebagian besar orang atau masyarakat anggap baik, gitu ya, sehingga itu merupakan sesuatu yang dianggap menjadi sebuah nilai tertentu. Ya. Artinya sesuatu yang dianggap oleh orang banyak sebagai sesuatu yang baik, maka itu dikatakan sebagai sebuah nilai. Pancasila sebagai sebuah nilai mengandung serangkaian nilai-nilai. Ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, nilai keadilan, gitu ya. Nah, kelima nilai tadi merupakan satu kesatuan yang utuh, gitu ya, atau tidak terpisahkan, mengacu pada tujuan yang satu. Artinya, kelima nilai Pancasila itu merupakan nilai yang utuh yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Jadi antara nilai yang satu dengan nilai yang lain itu memiliki hubungan, gitu ya, dan memiliki tujuan yang sama. Nah, Pancasila sebagai suatu sistem nilai masuk dalam nilai moral atau nilai kebaikan, ya, dan merupakan nilai-nilai dasar yang sifatnya abstrak, gitu ya. Nah,
Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu diambil dan digali dari kepribadian bangsa atau nilai luhur budaya bangsa Indonesia dan adat istiadat yang berkembang di Indonesia. Artinya, nilai-nilai Pancasila itu diambil dan digali dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Ya. Jadi tidak mengadopsi atau mengambil nilai-nilai dari negara atau bangsa lain. Secara umum, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu meliputi yang pertama nilai dasar, ya. Nilai dasar tuh sifatnya masih abstrak gitu ya. Artinya masih berupa konsep dan gagasan, ya. Masih dalam bentuk pemikiran manusia, itu nilai dasar. Nah, seperti nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, nilai keadilan gitu ya. Itu merupakan nilai dasar. Nah, nilai dasar ini harus dijabarkan lebih lanjut agar bisa diterapkan dan dijadikan pedoman dalam kehidupan nyata di masyarakat. Ya. Nah, Pancasila itu merupakan nilai dasar gitu ya, sekaligus menjadi dasar negara. Pancasila merupakan dasar negara dan asas kerohanian negara gitu ya, yang menjadi nilai dasar. Nah, yang kedua, nilai instrumental. Nilai instrumental ini merupakan penjabaran dari nilai dasar. Ya. Nah, dengan cara diinterpretasikan, nah, masih berupa rumusan umum yang bentuknya itu norma atau aturan gitu ya. Nah, sehingga nilai dasar tadi yang sifatnya abstrak tadi harus dijabarkan lebih lanjut gitu ya dalam nilai instrumental. Nah, nilai instrumental bisa berupa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis yang berisi norma dalam mengatur penyelenggaraan negara. Kemudian bisa berupa undang-undang, bisa berupa peraturan pemerintah gitu ya, dan seterusnya. Itu nilai instrumental. Ya. Jadi nilai instrumental ini sesuatu yang dapat dijadikan pedoman. Dia berisi aturan, ya, berisi perintah dan larangan, ya, sehingga kemudian bagi para penyelenggara negara maupun masyarakat bisa mematuhinya. Kemudian yang ketiga nilai praksis. Nah, nilai praksis tadi merupakan hasil dari penjabaran nilai dasar dan nilai instrumental. Ya. Nilai instrumental kemudian dijabarkan lebih lanjut menjadi nilai praksis yang merupakan sifat konkret yang menunjuk pada sesuatu yang kontekstual. Ya. Jadi pada saat kemudian nilai instrumental itu dipatuhi dan dijalankan oleh masyarakat, maka disitulah letak nilai praksis. Ya. Nah, nilai praksis itu dapat diubah sesuai dengan situasi dan kondisi atau perkembangan zaman gitu ya. Di sini contohnya misalnya pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian dijabarkan dalam undang-undang tentang organisasi masyarakat dan organisasi sosial politik gitu ya. Nah, situasi dari masa ke masa kan mengalami perubahan gitu ya. Sehingga undang-undang terkait gitu ya memungkinkan untuk dilakukan perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi.
Nah, bagaimana implementasi dari nilai-nilai Pancasila? Implementasi itu penerapan gitu ya. Pancasila yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini merupakan landasan bangsa Indonesia yang mengandung 3 tata nilai utama, meliputi dimensi spiritual, dimensi kultural, dan dimensi institusional. Dimensi spiritual mengandung makna bahwa Pancasila itu mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan dari keseluruhan nilai dalam falsafah negara. Ya. Jadi nilai ketuhanan itu menjiwai nilai kemanusiaan, menjiwai nilai persatuan, menjiwai nilai kerakyatan, dan menjiwai nilai keadilan. Ya. Adanya nilai ketuhanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini merupakan sebuah pengakuan bahwa kemahakuasaan dan curahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, perjuangan bangsa Indonesia merebut kemerdekaan. Artinya begini, dimensi spiritual ini mengandung makna bahwa dalam konteks kita berhasil merebut kemerdekaan negara Republik Indonesia, itu tidak lepas dari rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tidak semata-mata perjuangan sendiri, tetapi sebagai manusia yang beriman dan bertakwa, yakin bahwa segala sesuatunya itu berdasarkan atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Berikutnya adalah dimensi kultural. Dimensi kultural ini mengandung makna bahwa Pancasila merupakan landasan falsafah negara, kemudian pandangan hidup bernegara dan sebagai dasar negara gitu ya. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai-nilai yang telah lama ada, mendarah daging dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Ya, misalnya budaya gotong royong, budaya kerja bakti, budaya tolong menolong, itu merupakan budaya-budaya yang telah lama berkembang pada masyarakat Indonesia jauh sebelum negara ini berdiri. Nah, kemudian yang ketiga adalah dimensi institusional. Institusi itu lembaga ya. Nah, mengandung makna bahwa Pancasila itu harus sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita dan tujuan bernegara dan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ya. Maksudnya begini, dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan negara itu harus didasarkan kepada Pancasila sebagai landasan utama. Ya. Jadi Pancasila itu menjadi pedoman, menjadi dasar gitu ya dalam hal penyelenggaraan pemerintahan negara, terutama untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Nah, apa saja nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara? Meliputi yang pertama nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekali lagi Bapak tegaskan bahwa dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan negara, nilai-nilai Pancasila ini menjadi pedoman mendasar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Nah,
Oke, selesai. Demikian yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.